أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim kita, yaitu dalam rangka membaca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh umatnya, sampai kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bid-darain amin. Al-babul khamisu bi asrari zakati. Bab yang kelima pada membicarakan rahasia zakat atau zakah. Boleh dibaca dengan zakat, boleh juga dibaca dengan zakah. Qala Allah Ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah al-ayata wal murad bihi mana zakah. Allah berfirman, orang-orang yang menyimpan akan emas dan perak, mereka tidak memberikannya di jalan Allah, al-ayata, jika hendaknya dengan dia, yaitu mereka tidak membayar zakat. Di sini beliau menulis dengan peringatan, perintah zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintah mereka kecuali mentauhidkan Allah, kemudian mengerja salat dan membayar zakat. Nah, itu ayat perintah. Wa atu zakah wa aqimus salah wa atu zakah bersama. Wa zakat ihda mabanil Islam, kata atau bahasa zakat atau dinamai dengan satu kefarduan pada rukun Islam, yaitu membayar zakat. Salah satu daripada rukun Islam, darkani al-khams. Islam rukun jika kita seperti kita mau membangun satu bangunan, pondasi ada, kemudian tiang ada. Sehingga di dalam Islam percontohan membangun itu seperti kita membangun agama di dalam diri kita, kemudian menyebar kepada seluruh umat. Yaitu disebut dengan kata rukun Islam. Pondasi yang pertama itu syahadatain, yang kedua jadi tiang, yaitu salat. Kemudian yang ketiga rukunnya itu zakat. Di
sini, nah, salah satu yang keempat ya, zakat ada daripada riwayat itu antara kata zakat dengan kata puasa itu dari beda. Cuma mazhab kita puasa, kemudian baru zakat, kemudian baru haji. Seluruhnya itu zahir, nampak di dalam perbuatan kita. Hanya yang di dalam batin yaitu syahadatain, keyakinan, pengakuan bertuhan Allah, bernabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam batin. Salat zahir di dalam perbuatan, kemudian puasa, kemudian zakat. Dalam Muslim bertukar puasa baru zakat baru puasa, tapi boleh aja kada apa-apa itu. Zakat rahasianya itu terhubung kepada wujud rasa milik kita. Kita ada merasa punya sehingga ditentukan juga. Cuma yang umum adalah zakat fitrah, itu umum seberatan. Kalau yang lainnya bagi orang yang sampai nisab atau kata haul. Nisab itu hitungannya haul setahun sekali. Zakat bukan pajak. Pajak adalah peraturan negara. Kalau zakat perintah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat menjadi pembersih kepada harta nang dimakan, nang dipakai, nang ditempati. Karena nang samaannya itu dari harta. Kita bisi misalnya usaha, ada perdagangan, ada peternakan. Nah ini memang yang masyhur yang ada di negeri kita. Karena yang lainnya itu masuk di dalam kata perdagangan, yaitu hitungan daripada nisabnya 20 miskal, hitungan emas. 1 miskal sama kalau duit zaman dulu 1 dinar, yaitu 4 gram setengah mili. Itu tukang emas saja setengah mili. Kemudian ulama mengambil ihtiyat untuk menghitungnya 4 gram. 4 kali 20 80 gram. Itu tidak ditentukan duitnya berapa, tergantung harga emas pada zamannya. Berarti 80 gram emas apabila kita jadikan modal di dalam berdagang, kemudian berputar modal itu sampai setahun. Cara menghitung setahun, misalnya kita mulai berdagang bulan Rajab, berputar makna setahun berarti sebelum bulan Rajab apa Jumadil Akhir. Apabila sampai Jumadil Akhir maka disebut setahun. Jangan menghitung setahun tuh mulai Rajab sampai Rajab, itu salah hitung, lebihan sebulan.
Karena di dalam Quran setahun hanya 12 bulan. Kalau kita hitung Rajab sampai Rajab berarti 13 bulan. Lebihan tak? Bahitungnya coba ya. Apabila Rajab akhirnya Jumadil akhir. Apabila Sya'ban akhirnya adalah Rajab. Muharram itu akhirnya apa? Dzulhijjah. Tapi kalau Muharram hitung ke Muharram berarti 13. Ada 12 ngarannya, lebih sebulan. Itu kan cara menghitung haul tahun. Kadang kita luput-luput aja menghitung. Karena mulai berdagang bulan Sya'ban juga berzakat. Nah, itu lebihan sebulan. Kalau mulai berdagang bulan Sya'ban berarti bulan Rajab berzakat sudah. Cuma apabila inya berzakat tak bulan Sya'ban, nah tak lebih itu hitungannya. Karena lebih ada barang sebulan tadi masuk di tahun itu. Nah tahun belakang kan hitung itu bulan Sya'ban hilang kan itu. Tak bulan Ramadan. Antap haram tuh tiap tahun itu maju. Nah itu harus tahu juga tata caranya itu. Tahu setahun tuh kalinya luput aja menghitung. Jadi modal 80 gram kalau inya emas harga 500 berarti 40 juta. Kalau harga emas 1 juta berarti 80 juta. Ambil contoh aja 500. 5 kali 8 40. Kita berdagang mulai bulan Sya'ban misalnya modal 40 juta. Berputarlah modal itu setahun. Maka sampai di bulan ada barang yang kita tukarkan dari modal tadi, nota atau barangnya kita periksa, maka dijumlahkan harganya. Barangnya itu kalau ini ada hasil daripada perdagangan itu yang ditabung berbentuk duit, itu masuk di dalam hukum dagang. Tapi kalau sudah berbentuk barang, kada masuk lagi apabila barangnya mati. Seperti kita tukarkan ke motor. Motor niatnya untuk memakai, bukan untuk dijual. Kalau motor ditukar, beli artinya tadi dinyatakan untuk berjual lagi masuk di dalam perdagangan. Tak beli tanah, mati dah. Tapi niatnya tanahnya apabila mahal ku jual, maka masuk perdagangan. Tergantung niat. Ya tukar aja, jangan dinyatakan dijual. Maka ada masukkan tanah. Barang kita hitung hanya 35 juta. Sedangkan wajib tadi 40. Ada wajib zakat. Karena kurang daripada berarti kada bisa berdagang. Buktinya rugi. Orang berdagang pasti untung. Artinya sudah perhitungan itu ditukar itu menghasilkan untung. Untuk apa berdagang mun pacangan rugi? Tenaga kita kan uyuh juga, waktu terbuang. Kada bisa ada kita putar setahun menjadi 35. Barangnya duitnya itu jumlah semua. Agama kada berarti kada wajib zakat. Kurang daripada 80 gram emas. Kita menghitung 500 saja tadi. Maknanya kepada kita, kada bisa berdagang, perlu lagi pulang belajar bahasa. Kayak apa sih orang berdagang dah?
Kenapa? Maka jadi 35 aja. Entah. Maka diputar lagi duit yang 35 itu sekalinya jadi 25. Habisannya bangkrut. Karena kada bisa, jangan digarasi orang kada bisa. Ini digarasi. Putar napa nang kita bisa. Oh, sekalinya si dinanya bisa bakabun. Tukarakan ke tanah. Baulah kabun. Nah, di dalam masalah kabun, nah itu hanya mengetahui apa yang ditanam. Karena ada sebagian tanaman itu yang wajib zakat. Maknanya bahwa Allah Ta'ala maulah usaha di dalam hidup kita. Kita disuruh memilih yang sesuai dengan keperluan dan kebiasaan kita. Tetapi sahabataan manusia asalnya kada bisa kecuali belajar dengan orang yang bisa aja juga. Orang-orang yang besar itu asalnya sama aja kayak kita, susah orangnya. Kenapa jadi bos? Belajar pedagang, kemudian tata caranya kayak apa. Ada kita kan hanya melihat duit aja, biar banyak duit sugih merasa, padahal kada belum lagi karena putarannya setahun baru ada kata untung. Barangnya salusin menukar payu hanya 4 lembar, kita sudah merasa untung. Kada belum untung, kalau kada payu 12 lembar baru untung. Mana orang berdagang itu adalah sama dengannya akhir daripada benda yang dijual, bukan menyatuk benda. Kalau menyatuk benda, nah itu bos besar, bukan orang berdagang. Maknanya modal besar itu satuk aja barang-barang terus, habisannya barangnya itu punya kurang orang nama beli, jadi satu kalau dah buruk juga nya, hilang model, tinggalan di kita. Nah, apa jadinya? Barangnya itu kada lagi bahagia mahal, turun kayak barang bekas saja lagi. Nah, itu bahajat bos kalau bukan pedagang, itu bos jalannya. Kalau orang pedagang, ya tunggal sedikit orang pedagang adanya. Nah, seluruhnya itu adalah para contohan. Oh iya, kalau kita tadi mencarinya kemudian dapat duit untung, misalnya tadi asalnya 40 menjadi 55 juta, berarti untungnya ada 15 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Dihitung samanyaan awan untungnya nang duitnya masih ada, barangnya dan duitnya. Kemudian setiap 1 juta kita ganalinya 10 juta 250, 1 juta 25.000 aja. Malah paham hitung. Berarti kalau 40 1 juta aja zakatnya, 80 2 juta aja, kan banyak kan zakatnya. Nah, zakatnya itu tadi duit kita tadi misalnya kita jadikan 40 aja, kita zakati 1 juta, 39 juta duit itu bersih. Bukan hanya halal tapi bersihnya. Makna bersih itu menjadi ibadah. Jadi duit itu jadi ibadah ke kita. Nang 1 juta tadi nang membersihnya 39 juta selamat kada jadi balawan kita. Nah, lalu ditambah Allah Ta'ala kayaknya masuk di dalam kata bersyukur, bertambah untuk kayaknya. Jadi maknanya berdagang harus memperhatikan tentang keparduan
Di dalam perdagangan itu untuk menambah sukses, bukan menjadikan seseorang itu susah hidup kada. Zakat itu bertambah sukses kita. Kenapa? Karena merasa beribadah, nambah lagi, mutar lagi apa semuanya sampai menjadi bos besar deh. Pengapul junang teh nyatuk barang apa seluruhnya. Itu kawa yang menguasai pasaran Balikpapan kalau menguasai ini dianu Pak hebat sudah. Nah itu makna orang bersyukur. Makna orang bersyukur itu hebat kalau orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka orang nah itu besar Allah. Ya bersyukur lalu turun kepada martabat kita. Zakat itu untuk menghilangkan keyakinan bahwa harta itu yang membuat saya sejahtera. Kita kada boleh tetap kepada keyakinan hanya satu rukun pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada boleh lagi ditambahi. Itulah jadi disuruh dibuang meliwati kata zakat. Dibuang di dalam hati, dipakai untuk menjadi kendaraan menuju negeri akhirat. Kita ini bukan orang dunia, orang akhirat. Kita asalnya orang surga, bukan orang dunia. Nabi Adam itu dicipta di dalam surga. Kita dan Nabi Adam itu karena seluruh zuriatnya sudah ada di dalam surga Adam. Sabarataan zuriatnya sudah ada di situ. Cuma untuk perjalani kehidupan diturunkan dahulu dari surga turun ke bumi, melintas seluruh planet. 12 planet itu dilintas oleh Nabi Adam meliwat di kita. Jadi Nabi Adam tahu bahwa bumi ini halus aja. Tujuan Allah Ta'ala juga untuk menjadikan di bumi ini adanya udut kehidupan yang di dalamnya manusia, jin, kedua-duanya itu mengenal Allah. Itulah makna wujud kehidupannya. Apabila menyekutukan Allah, itulah yang disebut berbuat kerusakan di bumi. Bumi ini selama belum terjadi hari kiamat dijamin oleh Allah tetap ada rezeki di bumi ini. Mau panaskah berubah cuacanya, mau dinginkah rezeki itu tetap ada. Apabila sudah terjadi hari kiamat selesai kata bumi, maka hancur bumi ini diganti dengan bumi berikutnya, yaitu disebut alam yang dibangkit Allah kita menuju mahsyar. Selesai pembicaraan bumi yang ada, tetapi kehidupan kita direkam, dicatat tuh kayak rekaman ya, malaikat yang mencatat. Kemudian kita dipilih. Apabila Allah menutupi kita, kesalahan-kesalahan kita itu dipilih, dilihatkan kita mengakui salah, ujar Allah, aku ampuni, selesai kita. Itulah makna hisaban yasira, hisab yang mudah. Apabila Allah rekaman itu diperiksa dengan teliti, dengan keadilannya, kita kada denang mampunya, pasti akan masuk ke neraka. Kayak orang kasih tak begitu dibukanya, mulai lahir sampai mati. Ada dasa detik pun sama menit pun berbeda. Nah, apa nang digawe? Nang baik dan nang jahat.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau yarah itu melihat film. Pahamnya yarah melihat. Kecuali Allah mengampuni. Cara Allah Ta'ala ampuni. Kada ada hisab lagi. Begitu orang itu dibangkit, lalu matanya sadar, berbuncilak bahasa orang mata, sudah di dalam surga. Tapi jumlahnya hanya 70.000. 70.000 orang yang kada berhisab. Rasulullah minta tambah 70.000 dari yang 70.000. Tambah lagi ujar sahabat kada tahu tambahannya itu berapa. Cuma yang masyhur ia kata 70.000. Kada berhisaban begitu sudah dibangkit langsung kada ada proses apa-apa, kada tahu di padang mahsyar, kada tahu bertimbang amal, kada tahu lewat siratal mustaqim. Nang ada hanya langsung surga. Rupanya langkah kilat menyambar aja tak surga. Ada proses, ada nang kita orang awam ditakuni orang di proses orang. Allah Ta'ala memprosesnya hanya sekadar setengah hari dunia. Selesai semua makhluk. Tapi kalau hitungannya berapa ratus tahun sekitarnya, mulai dihalau sampai selesai. Pada jalanannya itu sangat jauh. Orang mukmin yang mengamalkan terus menerus ingat kepada Allah dan bersyukur, bersabar, beribadah hanya sekadar 2 rakaat salat sunat. 2 rakaat saja selesai. Ya, kita kayak apa ini? Kada apa ya? Hidup jahir sudah kita ini akan melewati alam muluk, alam syahadah nang nampak, alam malakut, alam ruh, mulai mati sampai tadi, kemudian alam jabarut, alam malahut. Itu masuk kepada pertemuan kita kepada Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hidup kita tujuannya adalah untuk bertemu kepada Pencipta kita. Kada ada yang lain. Kata bertemu itu umumnya dengan kata mengenal. Kenal, bertemu. Kalau orang kada kenal ya kada bisa bertemu. Maka diujilah hidupnya ini dengan badan dan roh. Diuji pulang dengan penglihatan mata. Diuji pulang dengan pandangan telinga. Kita melihat hidup sekalinya nyaman orang berduit daripada orang kada berduit. Nyaman orang kaya daripada orang miskin. Orang kaya tidur rumahnya kayak istana, orang miskin tidur di lorong-lorong jambatan di hadapan toko. Mana nyamannya? Nyaman mata nih ujian aja entah. Orang miskin ujian pada kita, orang kaya ujian pada kita. Kita diberi akal untuk memilih. Kemudian Allah menjamin kalau orang yang kenal ingat kepada Allah dan beribadah, dijamin waktu hidup di dunia kada jadi orang miskin. Kada. Nah, kita aja lagi itu. Tetapi badan ini diandaki capek. Kemudian di dalam hati diandaki malas, nafsu, bosan. Tapi lebih ibadah, kulir dan bosan. Badan puyuh. Itu ujian dari itu. Kita aja menentukan semuanya. Oh, sekalinya orang banyak harta tadi nyaman. Lalu timbullah di dalam keyakinan lebih baik aku jadi orang nyaman dengan wujud harta. Sehingga lalu berusaha kita
untuk menghasilkan harta. Akhirnya harta kita miliki, maka timbul di dalam hati sayang. Dan sayang lalu kepada harta. Karena berusaha capek, orang minta kada hendak memberi. Sama aja nang meminta tapi isi tubuh juga, isi tangan juga, isi mata, telinga, mulut, badan ada aja juga. Karena apa? Kada berusaha meminta aja, timbul di hati kayak itu. Nah itulah yang disebut kata akhirnya sayang itu yaknizuna dzahaba wal fiddata, menyimpan di dalam hati sayang kepada emas dan perak, artinya sayang kepada harta itu umumnya. Nah ini apabila terbawa ke dalam hati, kada dipelajari ilmunya untuk menghilangkan sayangnya entah, berubah harta itu menjadi bara api. Diulah orang nang kaya satrika, disetrika ke lambung, kanan kiri, dada, belakang, dahi. Nih harta nang ikam sayangi berubah sekalinya harta di dunia ini bara api hakikatnya. Kecuali dibersihi bara api itu padam menjadi harta nang sebenarnya iya zakat. Makanya kayak ini semuaan kita ya, nah, apabila sayang itu sudah tahu lagi ya jalannya. Nah itu ada yang penting kita sembahyang, berilmu, ada penting masalah zakat tuh kada kawa. Apabila salat berilmu tapi ragiban ila dunia, adanya hati ini gemar kepada dunia harta tadi, maka ilmu dan sembahyang naik turun tuh. Ada mau berhasil jadi tetap, makanya kalimahnya tuh wa aqimus shalah wa atuz zakat, kerja salat bayar zakat. Apabila salat kada bayar zakat, salatnya tergantung tatahan dia. Naik ke atas langit satu ujar malaikat. Karena apa? Tuh di hati sayang wan dunia, kada kawa masuk. Zakat aja gawian kada sembahyang satu juga zakat, kenapa? Tuh ada salat, nah, jadi kan kawa dua, nah itu tetap ada. Sama kita nah ini orangnya kada berduit, hendak juga kayak orang, maka ada hukum sedekah. Sedekahnya itu kada ada batas, ada hukumnya itu pula. Ada kalau bersedekah mamayu seorang dia ada hukum melewati perbuatan. Oleh Rasulullah kita membuang paku atau batu nang tajam atau sesuatu duri di jalanan, maka menjadi hukum sedekah. Jadi isinya sekalinya menolongi orang, sedekah sudah. Ada berduit ya, tak ada apa ya. Cuma itu tadi nang diingat, nang diyakini bahwa apabila kita bisa atau berhasil di dalam berusaha, jangan lupa bersihkan harta itu untuk menjadikan harta tadi menjadi penolong kita. Itu perlu diingat, jangan sayang. Capek aku, jangan itu dibuati kalau arakan. Walaupun di tasis ada perintah atau kada ada perintah, karena lebihan benar. Berapa gaji? Sekalinya 50 juta sebulan, dikali setahun 500,5 miliaran, 500 juta 100 juta. Ini apa tuh? Lebih baik zakati mbah beresihi daripada dibawa ayo kakawanan kita ke warung. Nah itu 50 dibayari seikung 1 juta 50 juta talah tau ngot surangan itu olah nang susah hidupnya. Habisannya kita jadi orang miskin kakawanan bejauh.
kada lepal jangan kakawanan itu bertambah nih itu hanya kami ini dah khusus orang-orang Baduit lah kayak itu aja. Kenapa kita salah coba pakai hukum Islam. Selesai setahun terkumpul nih gaji potong-potong ada dihitung lebih zakati ini akan menjadikan kawa tang diberi zakat itu kan orang kada berduit kan dah. Jadi kita suatu saat susah orang nang kita beri itu ingat jasa kita. Tapi mun kakawanan nang sugih teh bawa ka warung kada ingat lalunya. Kenapa kadang jadi kada ingat? Karena di waktu itu berpoya-poya. Zakat ini kenapa orang jadi ingat? Karena membantu isinya. Membantu orang ingat lah. Dah kada samudah. Kita di Balikpapan nih 1.000, 2.000, 10.000 karena tak nyaman mencari kayak kada bahagia. 1.000, 2.000 tuh kayak kada bahagia lagi wajah ini. Wadah nukar 2.000 ngalih benar. 4, 5.000 kan jadi sarabang ngalih juga. Jakainya 5.000 kalau hitung 1.000 ini 4 kayak apa? 1.000 dipotong jadi 4 kan ini ngalihnya menghitung. Jadi kayak kada hilang harga nang 1.000, 2.000 hilang. Hidup di Balikpapan. Ngalih menghitung dah. Coba ke Banjar. Duit 10.000 itu masih berharga. Banjar. Orang ngalih mencari. Beririanan ya satu hari itu mencari 10.000 itu muntaulih. Unya kada parai. Karena apa? Gawian membenden nah. Membenden tuh cari uang. Diulah nang itik nih itu. Nah, itu untungan mun kada nang menyambar ka umpan itik sambarnya. Orang bari nah menumbak terumbak itik ikam kada berjauh tikai aja. Itik di padahal kada berjauh padahal numbak haruan dan nyaruan aja nang membenden di sini kada ada orang membenden. Baitik tuh kada ada kalau sini orang nang siapa sialna kudok disuruh siannya kudok tak diikat. Tapi narinya makhluk rupanya Allah Ta'ala menghilangkan rasa sakit. Jikalau sakit kita nih bisa deh makaninya berdahulu. Bah kudok tuh banyak juga orangnya. Ikan tuh banyak, tapi begitu kita masak, kita potong, Allah menghilangkan sakit pada ikan. Kada dari kita apa-apanya. Itu kada melawannya. Dia baik, ada apa-apa. Bah, dah. Tidak kada makan ikan kalau dah. Kasian je, entah makhluk hidup dimakan. Orang ada pelajarannya Allah nang maulah sakit, Allah juga nang menghilangkan. Itu pian potong berapa ka ikan dah kada dia menangis. Bahaman menangis pian pasti kada jadi motong. Sian kada timbul, tapi Allah menghilangkan rasa sakitnya kada ada. Coba tangan seorang potong sedikit ya, bah korea-korea. Ke dokter bisa 2 bulan kada bulik-bulik. Langsung naik tekanan. Ikan kada apa-apanya, bantu habis separuh badan, kepala aja lagi tetap aja hidup berjalan. Ikan dah. Berarti kada ada wujud sakit tuh kada ada. Salamanya bisa hidup ya hidup. Jika ada sakitnya ya bisa dah. Artinya apa nih? Kekuasaan Allah tentu. Kalau belajarlah kita sedikit demi sedikit tata cara bagaimana menghilangkan cinta kepada duit. Cara yang pertama kita memakai seadanya, memakan seadanya. Apa yang ada kita pakai, apa yang ada kita makan. Tetapi boleh kita menghendaki sesuatu hendak makan ini anak boleh aja. Cuma yang mampu kita. Jadi kayak itu bertahap dahulu. Sedikit demi sedikit untuk agar supaya jangan sampai
cinta. Kata cinta ini kan berbahaya. Seperti ini contohnya. Kita rata-rata makan itu parut ini kurang lebih aja. Paling banyaknya itu 2 piring. 1 piringnya itu kautan 2 wancuh setengah. Artinya hibak piring nih paling nanggancang 2 piring, itu kakanyangan. Hanya caranya kita mungkin salah. Makan sayur dicampurkan nasi, iwak dicampur ke nasi. Lalu nagana lagi genggaman plak masuk ke mentong. Nah yang gitu orang tuh ada nasi rasa akan bujur-bujur rasa nasi, sayur rasa sayur, iwak rasa iwak. Itu kada mau tuh gancang. Tapi apabila dicampur kada beresa. Jadi rasa apa tahu juga. tahu suap aja dah. Nah, itu. Jadi kesalahan situ. Maka orang bahari lalu daging itu hanya bahasa kita kan lauk, tapi daging itu bisa menyebabkan kenyang, yang lain itu bisa menjadi tambahan. Ando Rasulullah hanya kurma aja ditambah air putih. Rasulullah sangat senang beliau mengolah lauk bukan ikan tetapi baluh putih. Baluh putih itu kan dia dimakan sangat cepat hancur di parut, kemudian dia mengandung air, sehingga beliau sangat senang itu. Maknanya tergantung kitanya. Nah coba lihat dia lah itu sebenarnya kesalahan sistem aja kita, karena kita makan nasi hancur. Nah, kita mulai lagi kecil kada dipadahkan caranya. Ya kita pasti makan nasi, iwak buat ke nasi, sayur buat langsung makan. Nah, sehingga kada ada rasa nih. Kita kada tahu rasa ikan itu sebenarnya berbeda. Ikan sungai popoyo itu lain rasanya dengan ikan gabus, lain. Aina sapat lain rasanya dengan ikan nila. Beda itu ada rasa masing-masing. Cuma apabila dicampur ke nasi, kada ada lagi rasa apa tahu lagi. Apalagi dibuat sambal habang. Hilang tuh rasa tuh, kada ada lagi rasa. Dan salah sistem kalau pian hendak coba ya, bujur-bujur hendak merasai 3 macam. Nah ini bujur menganyangkan parut kita, salah satunya itu boleh berlebih sama aja. Jadi kalau orang hendak lebih sayur, nasi pasti berkurangnya. Karena ini berarti sayurnya itu nangka sambal, jangan dicampur. Cara memakannya waktu di piring kita campur aja, cuma cara memakannya satu-satu. Sayur tunggal sayur, nasi tunggal nasi, ikan tunggal ikan. Itu nang mana kita hendak melebihi, ujar orang kada boleh nasi terlalu banyak, lebih ikannya. Biasa makan sapangga 2 potong ikan, kanyangnya sama. Pian bukti akan waktu puasa kan, bulan Ramadan dah. Cuma apabila puasa jangan sambal pedas benar, bibiya bahayut aja. Karena pedas benar paling jam 9 sudah bernyanyi parut deh. Padih parut kita tuh nang kayak lagu dangdut aja. Itu garuruk. Kebanyakan sambal subuh waktu bersahur itu. Nah ini kan akan hilang karena akhirnya cocok aja kita nih apa ada makan. Nang iyanya kanyang parut menghasilkan tenaga. Sudah selesai hidup ini kayak itu aja. Ujar dokter kada boleh lagi makan nasi, kada apa-apa. Ada jenang lain dimakan. Kan kayak itu makna penghabisannya. Itulah makna kada cinta. Tapi mau cinta mati, aku dokter yang menasi tangatinya. Nah ini. Itu makna dah. Penghabisannya nah itu. Nah itulah rahasia makna daripada kata zakat. Kalau muzin entah itu ila Rasulullah sama jadi sumbizil Ka'bah falam mara'ani qala alaihi salam al-aktsaru ma aksarun wa rabbil Ka'bah. Qultu man hum qala alaihi salam al-aksarun amwalan ila man qala hadza qaza. Baina min khabi ya man shimal qalilum mahum.
wa min saybilin wala baqarin wala ghanamin li zakata ila jat yaumil qiyamah a'zama makanat semanaha tanah tauhu biquruniha wa tatauhu bi azlabiha kullama nafidat ukhraha adat ilai aula hatta yuqda bainan nas hadis bisahin wa kharajun. Aku bertamu ada Rasulullah, waktu Rasulullah itu duduk sini di kanaungan Ka'bah. Rasulullah sangat senang masuk di Hijr Ismail. Ya Rasulullah, kita kalau kadang-kadang masuk ke Ka'bah cukup masuk di Hijr Ismail karena itu di dalam Ka'bah. Cuma orang Quraisy kada berduit nang halal lalu membangun tak tinggal nah itu. Ketika Rasulullah melihat akan dako, beliau bersabda, bermula orang nang banyak-banyak mereka nanti orang nang rugi demi Allah pencipta Ka'bah. Oh tanya siapa? Orang-orang nang banyak-banyak harta. Apabila banyak benar berisi harta, ujar Rasulullah itu nang paling rugi. Sidin bersumpah demi Allah pencipta Ka'bah. Nah ini nang masuk ke dalam hati tadi. Kecuali orang nang Rasulullah berkata begini-begini antara hadapannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Kecuali harta itu dijadikan menjadi membantu kepada orang lain. Jadi maknanya seperti ini. Kita berusaha menghasilkan harta. Harta itu disuruh menyakawa banyak kada apa-apa. Tetapi kayak itu tadi dijadikanlah salah satu waktu, kada juga tiap hari, kada juga tiap bulan. Setahun sekali itu wajib membantu orang lain. Orang lain ini maksudnya lain pada kita. Boleh makna keluarga, boleh kada apa-apa, lain kita. Menang bejakat kayak kita seorang kayak apa kisahnya. Nang kitanya aja jangan. Kanan kiri punya kawa, ini sangat untung orang itu. Karena terdahulu masuk surga. Ada orang jadi ulama. Ujar Allah Ta'ala nih orang ulama nama amalkan ilmunya masuk surga. Ujar ulama ulun kada jadi ulama mun kada ada nang membantu. Bari ulun sekolah tuh si Ano nang membantu menukarakan kitab, menukarakan baju, membayarakan bayarannya. Si Ano ya Allah inya nang bedahulu. Ini orang tadi. Orang ahli ibadah kayak itu juga. Terus sampai kepada seluruh kehidupannya ini. Kenapa? Sebaik-baik orang mukmin pasti menghargai bantuan orang walaupun kecil. Kita apabila berhasil sekurang-kurangnya doa kepada orang yang pernah membantu kita. Doa sekurang-kurangnya. Ada dengan harta orang bantu, ada dengan tenaga, ada dengan pikiran, nah itu semuanya. Nah ini pembicaraan harta. Kemudian kawa jadi bos besar orang muslim ini, tapi dipelajari dengan baik. Jangan hendak jadi bos berpaksaan lalu berhutang. Berhutang di bank, membayari kada bisa. Itu bukan bosnya dannya. Bantu habis ada tinggal warisan disita orang, rumah disita, toko disita, tanah disita, kendaraan disita. Apa artinya? Anak sangsara, cucu sangsara seberitaan bayariakan. On kada bayar, ujar orang ditangkap. Apa? Ada kali payata. Lebih baik bagamat berusaha kayak apa caranya? Amun orang muslim nih seberitaan bersatu kawa, tapi seberitaan artinya menukar itu nanti. Membeli itu kepada orang muslim. Orang muslim membunguli, jangan apa kayak itu dibaca pada dulu membunguli bang lalu orang kada mau Cina aja pintar lo ke Cina pas Cina juga nang jadi bos
Dipadahkan kayak itu dulu, padahal banyak nang mampu nguli itu 2 ikong aja. Nang baik 100, kenapa langsung dipadahkan mampu nguli sabadaan kayak itu. Kawan Cina kan ada, Cina aja itu tata caranya itu sangat disiplin, teratur apa semuanya. Nah itu nang dilihat akhirnya ya deh orang-orang muslim kan ada mau jadi bos. Si nang di bawah ini bah dahulu ma'adu domba supaya orang muslim jangan jadi bos. Bah nih Indonesia negeri kita tapi siapa nang berkuasa di dalam ekonomi, dilihat aja orang Indonesia dipadahkan kada jujur kayak itu beda dahulu. Lalu aja carian orang luar diulai ya, jujur aja padahalnya berhutang Bank Indonesia. Kejujuran inya itu ya kada kau bayar gantung matinya. Gantung enta jujur lah enta. Kesalahan siapa? Ya kita orang Indonesia. Kenapa kada yakin orang kita seorang? Orang petara daerah seorang dah. Orang Banjar kada yakin orang Banjar, orang Bugis kada yakin orang Bugis, orang Jawa kada yakin orang Jawa. Habisannya kita sampean satu. Kalau tahu orang Muslim kada yakin dengan orang Muslim. Orang Indonesia kada yakin dengan orang Indonesia. Ya, ijazah orang tapi kada merasa. Kitanya kada merasa orang mengmaisi. Orang Kalimantan kada yakin negeri Kalimantan ini mun dikalola sugih sabarataan. Akhirnya orang lain. Babarang aja caranya jurang aja. Habisannya kada kawajual lagi. Apa? Kitanya kada yakin. Mbah belajar kemana-mana tuh sekolah sampai ke Amerika sekolah tapi membangun di Jakarta membangun. Orangnya seorang orang Kalimantan gaji ganal wajarnya kayak itu bang. Ya kayaknya dibangun di Kalimantan. Nah ini bah orang Kalimantan juga kayak itu. Ada bang. Kayak itu kalau tuh tinggi sekolah orang mana aja habisannya tarik ke Jakarta jadi menteri membangun ibu kota. Kayak itu kalau bacaannya nih ini nang fakta ada. Kalimantan ini ada lagi pas nang sabarataan tinggal nang bungul-bungul. Bisanya memancing, tulak, kadang habisannya rubik, baju, bamamai kabini, talalu kada menjahitakan ujian apa tinggal nang kaya itunya nang berduit di Jakarta. Inyam bangun Jakarta aja Kalimantan kita liatakannya paling dibangunannya jalanan tuh rusak jalanan tengah jalan bangun makannya. Ini orangnya di Kalimantan miskin seberataan. Usaha pindah kada apa. Ya apanya ini kan kesalahan sistem sama tadi nang tata cara. Kesalahan kita. Bah jikalau Ramadan bahari kita ini bah tahu lagi ya. Bisa lebih pada ibu kota kita ini majunya nah itu nah. Cuma si manusianya kurang ilmu, kurang sekolah apa semuanya biasa sekolah tinggi tarik kurang ke sana. Bahkan itu kayak apa bacaannya sama semua anda Jawa ke Sulawesi tarik Habibie itu orang mana Sulawesi, Ida Hamid orang mana Kalimantan. Berapa bahasa beliau, bahasa apa aja beliau bisa, beliau sanggup menghadapi orang mana aja. Tapi tarik orang ke Jakarta, tertinggal amun teh. Dah kayak apa, kayak apa ya? Kan memang kayak itu bacaannya. Akhirnya apanya ada dan apa-apa kita sampai Sidin meninggal dunia, Sidin membangun di Jakarta pondok. Nah kan gitu kalau tuh bacaannya. Adakah di Sulawesi orang mau ulah pesawat kan ada? Yang ada di mana? Di Jakarta. Itu bacaannya dah. Dah Habibie orang Sulawesi tak? Ya itu bacaannya nih. Artinya maksudnya nih ibu kota nak pindah ke sini kita nih kayak apa kisahnya? Apakah tukang jaga parkir aja kah itu maknanya tuh? Iya nangguan kita nah ini nah sambil berpikir-pikir aja kita. Ujar Rasulullah apabila orang kada berzakat lalu peternakan unta, sapi, kambing sekalinya datang. Unta datang, kambing datang, sapi datang. Menanduki ke orang yang kada berzakatnya itu dijajakinya awan kakinya. Berapa ikong sapinya? Besi.
juragan sapi 100 200 sampai habis 200 nih itu habis dan kita nih hancur deh badan bebulik pulang nang pertama jadi kan habis 200 ikong tuh bakal liling kita nang dijejaknya hancur badannya kayak itu aja kan apa kada bejakat sapi itu sariknya nah itu kada bejakat. Nah ini hadis tertulis di dalam Bukhari Muslim, kesimpulannya Allah melajari kita cara agar supaya jangan sampai kita tadi cinta kepada harta, isinya itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan prakasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.